Padang luas terbentang tanpa batas. Rumput liar, batu besar, dan angin yang terus berhembus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di kejauhan, kawanan hewan bergerak mengikuti jalur yang sama seperti sebelumnya. Belum ada desa atau jalan, hanya alam yang menentukan siapa yang bisa bertahan. Para pemburu mengendap-endap menahan napas, menyamarkan langkah, mengincar kawanan bison yang bergerak perlahan dengan tubuh besar dan tenaga liar. Satu isyarat diberikan dan serangan pun dimulai. Tombak-tombak melesat dan menancap di tanah membentuk pagar, memaksa para bison panik dan berbalik berlari menuju jurang. Satu persatu, tubuh besar itu terjatuh ke dalam jurang. Namun pemimpin bison tidak ikut lari. Ia berhenti, berbalik, dan mengamuk. Tanah bergetar saat ia menyerang balik. Para pemburu berhamburan menghindar, tetapi seorang pemuda terpental, tubuhnya tersuduk dan terseret oleh bison tersebut. Kepala suku berteriak dan melemparkan tombaknya untuk menyelamatkan. Tombak itu mengenai sasaran, namun sudah terlambat. Dengan satu hentakan terakhir, pemimpin bison melemparkan pemuda itu ke jurang. Beberapa minggu sebelumnya, beberapa pemuda duduk melingkar, batu dan senjata di tangan mereka, mengasah tanpa suara, karena ini bukan latihan, melainkan seleksi untuk menjadi pemburu. Satu persatu diuji, tatapan para tetua mengawasi, dan hanya dua yang dianggap layak, seorang pemuda biasa dan anak kepala suku bernama Keda. Namun kelulusan bukan akhir, melainkan awal penderitaan. Tubuh mereka dihantam, dipukul, dijatuhkan oleh para pemburu senior untuk memastikan siapa yang mampu berdiri saat rasa sakit datang tanpa ampun. Malam harinya, dalam cahaya api yang bergetar, keduanya menjalani ritual pembentukan. Doa leluhur dibisikkan. Saat fajar menyentuh tanah, para pemburu berpamitan, pelukan singkat, tatapan berat, karena tidak semua yang berangkat akan kembali. Perjalanan pun dimulai, langkah menyatu dengan sunyi, hingga di suatu tempat mereka bertemu kelompok pemburu dari suku lain yang mengejar tujuan serupa. Tanpa banyak kata, mereka bergabung, berjalan bersama mengikuti jejak para leluhur, menuju tanah perburuan, menuju nasib yang telah menunggu sejak lama. Saat hari menuju malam, para pemburu mengepung seekor babi hutan untuk santapan mereka. Kesempatan membunuh diberikan pada Keda, namun keraguan menghentikan tangannya. Ayahnya melangkah maju dan mengakhiri perburuan, meninggalkan pelajaran tanpa kata. Malam pun turun. Api dinyalakan, daging dibagi, dan di balik kegelapan terasa ada mata yang mengintai. Para pemburu bersiaga, tombak terangkat, napas ditahan, hingga kewaspadaan perlahan mengendur. Tiba-tiba, seekor harimau menerkam, jerit terputus, dan satu dari mereka lenyap bersama malam. Tak ada pengejaran, tak ada teriakan, hanya kehilangan yang harus diterima. Setelah ritual kehilangan dilakukan, rombongan melanjutkan perjalanan menuju tanah perburuan para leluhur, menempuh medan demi medan, membawa sunyi yang lebih berat dari langkah kaki. Mereka akhirnya tiba di tanah perburuan para leluhur. Persiapan dilakukan tanpa banyak kata. Tubuh dilumuri lumpur untuk menyamarkan bau dan warna kulit. Para pemburu merangkak perlahan, mengamati kawanan bison dari kejauhan, menunggu saat yang tepat. Perburuan dimulai. Kekacauan tak terhindarkan. Di tengah kepungan, Keda terseruduk banteng dan terseret hingga tepi jurang. Tubuhnya terlempar, namun ia masih sempat berpegangan pada batu. Para pemburu panik dan berusaha menolong. Namun, pegangan itu terlepas. Keda jatuh dan tersangkut di dinding jurang, lalu tak sadarkan diri. Di atas, para pemburu tak lagi melihat tanda kehidupan. Ketua suku terpukul, namun tanggung jawab terhadap kelompok lebih besar dari rasa kehilangan satu nyawa. Ia memilih melepaskan. Ritual kehilangan dilakukan dan rombongan melanjutkan perjalanan, meninggalkan Keda tanpa mengetahui apakah ia masih hidup atau telah mati. Burung pemakan bangkai mulai mengitari jurang. Tak lama kemudian, Keda sadar dan mendapati dirinya terjebak di tengah jurang. Ia mencoba memanjat, namun hujan turun dan air mulai menggenang di dasar jurang dengan arus yang semakin kuat. Tanpa pilihan lain, ia melepaskan pegangan dan meloncat ke bawah, lalu terbawa arus. Saat siang menjelang, ia sadar dengan kaki yang terluka. Lalu dia mengobati lukanya. Ia memaksa diri untuk berjalan menaiki tebing.
Ketika berhasil mencapai atas, ia menyadari kelompoknya telah pergi dan ritual kehilangan telah dilakukan. Tanpa tahu harus berharap atau tidak, ia memutuskan untuk mengikuti jejak mereka. Malam itu, ia beristirahat di atas pohon. Keesokan harinya, ia mencari air dan makanan. Namun segerombolan serigala muncul dan menyerangnya. Ia melarikan diri, memanjat pohon, dan dalam kepanikan berhasil melukai salah satu dari mereka. Keda bertahan di atas pohon hingga kawanan itu pergi. Saat pagi tiba, Keda terbangun dan mendapati kawanan serigala telah pergi. Namun, satu serigala tertinggal dalam keadaan terluka. Ia membuat tombak sederhana dari pisau yang dibawanya dan sempat berniat membunuhnya. Tetapi melihat kondisi hewan itu yang tak berdaya, niat tersebut diurungkan. Ia mengikat moncong serigala itu untuk berjaga-jaga dan membawanya pergi. Luka hewan itu dibersihkan seadanya. Ketika segerombolan hyena mendekat, Keda memutuskan mencari tempat berlindung dan menemukan sebuah gua. Mereka bermalam di sana. Keesokan harinya, Keda mencari tanaman yang bisa digunakan sebagai obat untuk lukanya sendiri dan luka serigala itu. Perlahan ia mencoba mendekat dan membiasakan diri dengan hewan tersebut. Ia berburu makanan dan membaginya. Setelah beberapa waktu, ia memutuskan meninggalkan gua karena musim dingin akan segera tiba. Perjalanan kembali dimulai. Tanpa diduga, serigala itu mengikutinya. Ia mencoba mengusirnya, namun hewan itu tetap berjalan di belakangnya. Di suatu tempat, mereka menemukan hewan buruan. Serigala itu mulai mengejar, tetapi karena kurangnya pengalaman, buruan tersebut berhasil melarikan diri. Mereka melanjutkan perjalanan bersama. Saat malam tiba, api unggun dinyalakan dan keduanya beristirahat. Keesokan harinya, mereka mulai berburu bersama. Keda perlahan belajar membaca gerakan dan arah lari hewan buruan. Setelah mendapatkan buruan, mereka beristirahat dan memakan hasilnya sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Suatu siang, mereka tiba di sungai. Setelah Keda selesai membersihkan diri, serigala itu melihat ikan di air dangkal dan dengan cepat menangkapnya. Hari-hari berlalu, dan tanpa terasa, musim dingin mulai datang. Dalam salah satu perburuan, mereka berhasil menangkap seekor babi hutan. Malam itu, saat mereka sedang makan di dekat api, segerombolan serigala muncul dari kegelapan. Serigala yang bersama Keda mendekat ke arah kawanan itu. Kawanan tersebut akhirnya mundur. Keda memberi isyarat agar hewan itu kembali pada kawanan aslinya. Serigala itu berbalik dan mengikuti kelompoknya. Mereka pun berpisah. Keda melanjutkan perjalanan sendirian di tengah badai salju. Saat melihat kawanan serigala di kejauhan, ia pun berlari tanpa menyadari bahwa ia berada di atas danau yang membeku. Es di bawahnya retak dan akhirnya pecah. Ia terjatuh dan terseret ke bawah permukaan es. Serigala itu juga menyadari bahwa Keda terjebak. Keda mencoba menemukan celah cahaya di atasnya. Dengan sisa tenaga, ia mengeluarkan pisaunya dan mulai memecahkan es dari bawah. Beberapa kali pukulannya gagal karena es terlalu tebal. Ia terus memukul bagian yang lebih tipis hingga akhirnya retak dan terbuka. Ia berhasil naik ke permukaan. Tubuhnya gemetar hebat karena kedinginan. Ia segera mencari tempat yang lebih terlindung dari angin dan menyalakan api untuk menghangatkan diri, ditemanin serigala itu. Beberapa waktu kemudian, Keda dan serigala itu menemukan sebuah tenda dan seseorang. Namun orang tersebut sudah meninggal karena membeku. Ia memeriksa isi tenda untuk mencari makanan atau perlengkapan, tetapi tidak menemukan apapun. Ia mengambil busur yang masih bisa digunakan, lalu meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, Keda melihat badai salju mulai mendekat. Saat menoleh ke belakang, ia menyadari segerombolan hyena mengikuti mereka. Keda dan serigala itu segera berlari. Angin semakin kencang dan jarak pandang menurun. Hyena terus mengejar. Di tengah badai, mereka menemukan sebuah gua dan segera masuk ke dalamnya. Keda tetap waspada, menunggu kemungkinan hyena mengikuti. Namun kawanan itu tidak menemukan mereka. Namun bahaya yang lebih besar mengintai. Ternyata, ada seekor harimau muncul dan menyerang. Serigala itu bereaksi lebih dulu dan menerkam. Pertarungan berlangsung singkat namun keras. Keda menggunakan busurnya dan melepaskan anak panah ke arah harimau itu.
Panah itu mengenai tubuh harimau itu. Harimau itu akhirnya tumbang. Serigala itu mengalami luka dalam pertarungan. Keda memeriksa dan membersihkan lukanya. Mereka tetap berada di dalam gua untuk berlindung dari badai. Daging harimau dimanfaatkan sebagai sumber makanan sementara. Di dalam gua itu, mereka beristirahat dan menunggu hingga badai mereda. Saat melanjutkan perjalanan, Keda dan serigala itu menemukan tanda yang dikenali sebagai penanda wilayah leluhur. Ia memastikan kembali arah tersebut dan menyadari bahwa mereka sudah semakin dekat dengan desanya. Dalam badai salju, mereka tetap berjalan mengikuti jalur itu. Malam hari, mereka berhenti untuk beristirahat. Di langit terlihat cahaya aurora. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan, namun kondisi serigala itu semakin melemah akibat lukanya. Ia tidak lagi mampu berjalan. Keda kemudian mengangkat dan menggendongnya. Siang dan malam ia terus berjalan melewati salju dan angin, hingga dia tak sanggup berdiri dan beristirahat di tengah badai. Keda pun tersadar. Dia melanjutkan kembali perjalanan. Akhirnya ia tiba di desanya. Ia masuk sambil menggendong serigala itu, sebelum akhirnya terjatuh karena kelelahan. Kepala suku yang juga ayahnya mendekat dan tidak menyangka Keda masih hidup. Ibunya menyambutnya dengan lega. Keda dan serigala itu kemudian dirawat. Tidak lama kemudian diketahui bahwa serigala tersebut sedang mengandung dan akhirnya melahirkan. Sejak saat itu, serigala itu dan anak-anaknya menjadi bagian dari kehidupan suku tersebut. Perlahan, manusia dan serigala mulai berburu bersama sebagai pendamping.